Petani kelapa sawit Indonesia telah menikmati pendapatan tinggi selama setahun terakhir karena lonjakan harga global. Tetapi kekhawatiran atas pasokan domestik menyebabkan Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan ekspor beberapa produk minyak sawit mulai Kamis 28 April. Para petani pun khawatir mereka akan menanggung beban terberat dari larangan ekspor tersebut. Dalam upaya menurunkan harga minyak goreng dalam negeri, pemerintah Indonesia selaku produsen minyak sawit utama dunia melarang ekspor olein sawit yang dimurnikan, diputihkan dan hilangkan baunya atau RBD. Langkah tersebut diumumkan Presiden RI Joko Widodo pada Jumat malam 22 April. Pengumuman tersebut telah mempengaruhi harga tandan buah sawit segar di Kampar, Provinsi Riau. Ahmad Dailami, seorang petani kecil berusia 30 tahun mengatakan, pada hari Minggu dirinya masih dapat menjual buah sawitnya dengan harga Rp3.500 per kilogram. Tetapi harga diturunkan setengahnya menjadi Rp1.500 pada hari Selasa. Kalau sekarang udah hampir separuh hilangnya. Semalam masih dapat 3,5 kan, 3.500. Sekarang mungkin separuh dari itu, 1.500 mungkin, lebih kurang harganya untuk hari ini. Dailami mengatakan dia khawatir harga bisa jatuh lebih jauh menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jika harga buah terus turun, Dailami khawatir petani akan terpaksa memangkas penggunaan pupuk dari biasanya 3 atau 4 kali sebulan menjadi 1 atau 2 kali. Mungkin nggak tahu lah tujuan dan maksud pemerintah itu apa kan. Tapi dampaknya signifikan kali sama petani kayak kami gini. Maksudnya tuh harga TBS ini drastis sekali turunnya. Dampaknya di situ. Kalau mungkin tujuan pemerintah mungkin dia untuk minyak goreng ini mungkin tersedia lah di dalam negeri, mungkin kan dia ngelarang ekspor. Tapi kenapa petani ini yang tidak langsung dia ditindas gitu kan, sama aja ditindas gitu. Penurunan penghematan biaya dalam penggunaan pupuk pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil perkebunannya di masa depan. Jangankan petani, PKS pun gulung tikar nih. Ya, mau dibuang kemana? CPO-nya nanti kan, sementara setiap hari petani tetap kirim ke PKS-nya. Harga global urea, pupuk yang paling umum digunakan, naik lebih dari 100% dari tahun lalu dan telah meningkat 30% sepanjang tahun ini setelah invasi Rusia ke Ukraina memutuskan pengiriman dari Laut Hitam. Pemerintah mengatakan larangan ekspor akan tetap berlaku sampai harga minyak goreng curah di seluruh negeri turun menjadi Rp14.000 per liter. Saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia, Mansuetu Sudarto mengatakan, penurunan serupa pada harga buah sawit juga terlihat di bagian lain negara ini. Dia mengatakan perhatian khusus diperlukan untuk petani dengan kepemilikan di bawah 25 hektar yang berjumlah sekitar 80.000 orang. Petani kecil menguasai hampir 7 juta hektar dari total 16,4 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Itu susah kita membuat situasi ini normal karena semuanya itu adalah bergantung kepada pemerintah. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu justru adalah fokus kepada penegakan hukum, yaitu ada peraturan kita soal penetapan harga. Ada rumus penghitungan TBS, bagaimana membeli TBS dari petani itu dengan rumus sekian. Itu kan harus pakai harga CPO. Harga CPO internasional sekarang itu bagus. Dah pakailah itu barang. Harga minyak sawit global yang tinggi memungkinkan petani untuk membeli pupuk yang semakin mahal dan dalam beberapa kasus membuat mereka cukup membeli SUV baru. Namun sekarang petani khawatir tidak hanya dengan prospek penurunan harga, tetapi juga kekhawatiran bahwa perusahaan kelapa sawit akan berhenti membeli dari petani mandiri. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto berharap perusahaan sawit akan terus membeli buah petani dengan harga yang wajar. Kementerian Pertanian juga telah mengirimkan catatan kepada pemerintah provinsi untuk memperkuat pemantauan untuk memastikan buah sawit dari petani dibeli sesuai dengan aturan harga. Pemerintah daerah dapat merekomendasikan pencabutan izin bagi mereka yang melanggar aturan. Indonesia biasanya mengekspor sekitar 2,5 miliar hingga 3 miliar dolar
produk minyak sawit per bulan. Dari Kabupaten Kampar Riau, Nusantara TV melaporkan.